Sudah dimulai ya nih? Bisa, Clara. Oke. Eh, bisa 5. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Eh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang break-even point. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Clara Olivia. Bisa. Saya Mikiel Natsya Birni. Saya Salima Khairah. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Michael. Dipersilakan. Baik, materi pertama ada pengertian break-even point. Break-even point atau titik impas adalah suatu keadaan di mana total pendapatan dari penjualan produk hanya sama dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Break-even point dapat diartikan sebagai keadaan di mana dalam operasional perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian atau pendapatan dinilai dengan menggunakan total biaya. Selanjutnya, ada analisis break-even point. Analisa break-even point adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Rumus break-even point atau analisis titik impas. Break-even point analysis digunakan untuk menentukan hal-hal seperti yang pertama, jumlah minimal penjualan yang harus dijaga agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, besarnya penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang direncanakan. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar tingkat penjualan dan produksi tidak lebih kecil dari break-even point. Dan yang terakhir, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan jumlah hasil penjualan atau tingkat produksi. Selanjutnya, asumsi dalam analisis break-even point. Berikut ini adalah beberapa asumsi yang mendasari analisis break-even point. Antara lain, yang pertama ada dalam perusahaan ada biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel berubah secara proporsional dengan volume penjualan atau volume produksi, dan biaya variabel per unit tetap. Yang ketiga, biaya tetap tidak ada perubahan meskipun volume produksi atau penjualan berubah, dan biaya tetap per unit berubah karena perubahan volume produksi. Yang keempat, harga jual per unit tidak berubah. Dan yang terakhir, perusahaan hanya membuat satu macam produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salima. Oke, selanjutnya ada fungsi analisis break-even point. Beberapa fungsi yang umumnya bisa didapatkan antara lain, yang pertama ada dapat dengan mudah mengetahui dana yang digunakan dengan menerapkan perhitungan break-even point pada bisnis Anda. Anda dapat dengan mudah mengukur apakah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya lainnya sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua ada dapat digunakan sebagai proyeksi. Fungsi pelaksanaan break-even point selanjutnya adalah untuk mengetahui beberapa satuan volume yang dibutuhkan untuk mencapai target BEP. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya dalam break-even point. Ada beberapa jenis biaya yang diperlukan yang perlu kita ketahui pada saat mempelajari break-even point. Antara lain, yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, disingkat dengan FC. Merupakan biaya yang jumlahnya selalu tetap, tidak terpengaruh besar kecilnya volume penjualan. Tetapi,
biaya tiap unit bisa berubah-ubah. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, disingkat VC. Merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume penjualan perusahaan. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost. Merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap atau biaya semi tetap. Baik, Selanjutnya, oke, terima kasih Clara. saya akan melanjutkan materinya tentang rumus menghitung break-even point. Di sini ada dua cara menghitung break-even point. Yang pertama itu menggunakan pendekatan matematis. Nah, pendekatan matematis ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung break-even point berdasarkan satuan. Di rumusnya itu ada break even point dalam kurung Q sama dengan F per P dikurangi V. Kemudian ada break even point yang dalam rupiah itu sama dengan break even point dalam kurung Q dikali P, kemudian F per P dikurang V dikali dengan P. Nah, di sini ada keterangannya. Break even point rupiah ini break even point dalam rupiah. Kalau break even point Q itu breaking point atau dalam satuan. Kalau Q itu jumlah unit yang terjual, V itu biaya tetap, V F itu biaya tetap, kemudian V itu biaya variabel per unit, P itu harga jual bersih per unit, kemudian TR itu adalah total pendapatan. Kemudian eh, oh dalam pendekatan matematis ini, dari rumus ini, kita tuh bisa menghitung berapa unit produknya yang harus dijual agar mencapai titik impas itu. Kemudian dengan mengetahui break-even point ini, perusahaan bisa menentukan target penjualan yang realistis. Lanjut ke menggunakan pendekatan grafis. Nah, di cara kedua ini, itu tuh di mana hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba yang digambarkan dalam grafik. Eh, Titik pertemuan antara garis total biaya dan total pendapatan itu disebut dengan titik impas. Bisa dilihat di gambar ini. Jadi melalui grafik ini, manajer itu dapat lebih mudah melihat kondisi perusahaan, apakah sedang untung, sedang rugi, atau di titik impas. Kemudian yang terakhir itu ada margin of safety. Nah, margin of safety ini digunakan untuk mengetahui atau menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan itu tidak rugi. Nah, kemudian itu ada rumusnya, MS sama dengan anggaran penjualan dikurang penjualan break-even point dibagi dengan anggaran penjualan. Jadi anggaran penjualan itu adalah jumlah penjualan yang telah ditargetkan. Jadi, semakin besar margin of safety ini, semakin aman posisi keuangan perusahaan. Lanjut ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk yang ingin menanyakan. Aku mau nanya dong. Boleh. Eh, Bagaimana BEP dapat digunakan untuk menentukan strategi penempatan harga pokok produk baru? Bagaimana? Bagaimana BEP dapat digunakan untuk menentukan strategi penetapan harga produk baru? Lanjut, siapa lagi?
Siapa lagi yang ingin bertanya? Aku. Satu. Ya, apa tuh? Catat ya. Hmm, Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, ya. apakah analisis break-even point masih dapat diandalkan sebagai alat perencanaan? Jelaskan alasan. Oke. Satu lagi. Satu lagi, guys. Yes, satu lagi, guys. Pokoknya Kak Kris ya tadi. Abdi. Mana Abdi? Katanya Abdi nak tanya. Katanya Kak Kris yang nanya. Kak Kris B. Aku lagi di jalan, nggak enak, kami suara angin baik. Oke, bentar. Nah, dari penjelasan yang udah kalian paparin tadi, bagaimana sih cara dari analisis BEP dapat membantu seorang manajer dalam pengambilan keputusan strategis untuk jangka panjang? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana cara analitis BEP menggunakan manajer dan menggunakan keputusan strategis jangka panjang. Analisis Suaranya gimana? macet. Ulang. Suaranya macet-macet. Oh iya iya ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Krina. Tidak jelas juga, Pertanyaannya, Ima. Tidak jelas juga. aduh, mana baterai aku ya? Masih udah jelas dah? Masih Dikit. putus-putus ya? Better lah, better. Pelan-pelan Oke. baik, Imah ngomong. Baik. Jangan belibet Oke. lagi. Pertanyaannya, bagaimana cara analisis break-even point membantu manajer dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang? Analisis break-even point menjadi alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis karena memberikan informasi tentang hubungan antara biaya, volume, penjualan, dan laba. Dengan mengetahui break-even point, manajer dapat menentukan yang pertama, target penjualan minimal agar perusahaan tidak merugi. Yang kedua, efisiensi biaya produksi yang harus dicapai untuk menurunkan titik impas. Yang ketiga, kelayakan proyek investasi baru, misalnya dalam menambah mesin atau membuka cabang baru. Selain itu, analisis break-even point juga berguna dalam perencanaan harga dan bauran produk atau sales mix karena membantu menentukan kombinasi produk yang memberikan kontribusi laba terbaik dalam jangka panjang. Break-even point menjadi dasar untuk mengevaluasi strategi bisnis dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Bagaimana, Krisna, bisa dipahami? Sudah jelas? Bisa, terima kasih. Oke, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Patu. Pertanyaannya, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, apakah analisis break-even point masih dapat diandalkan sebagai alat perencanaan? Jelaskan alasannya. Jawabannya iya, analisis break-even point tetap berguna, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi. Dalam situasi tidak stabil seperti inflasi, kenaikan harga bahan baku, atau perubahan nilai tukar, asumsi-asumsi break-even point seperti harga jual dan biaya tetap mungkin tidak lagi valid. Karena itu, break-even point perlu dihitung ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan data terbaru. Analisis ini memberikan gambaran batas bawah perusahaan agar tidak rugi, sehingga tetap bermanfaat sebagai alat perencanaan dan pengendalian risiko meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Bagaimana Patu? Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke, dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Miftah. Pertanyaannya, bagaimana break-even point dapat digunakan untuk menentukan strategi penetapan harga produk yang baru? Nah, ketika meluncurkan produk baru, perusahaan itu perlu mengetahui harga jual minimumnya. Itu agar bisa menutup seluruh biaya produksinya. Jadi dengan analisis break-even point ini, perusahaan dapat menentukan berapa harga jual yang layak berdasarkan biaya tetap, biaya variabel, dan target penjualannya. Sebagai contoh, jika total biaya tetapnya 100 juta, kemudian biaya variabel per unitnya itu 20.000, dan target penjualannya itu 10.000 unit, maka harga jual minimal agar impas itu adalah 30.000 rupiah per unit. Jadi informasi ini membantu perusahaan menetapkan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan bagi perusahaan. Apa bisa dimengerti, Yifta? Ya, sudah. Makasih, Clara. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Kami tutup dengan Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu, ada ayam rendang enggak, Batu? Ada ayam rendang enggak? apa? Tiba-tiba yang rendang. Apa di?